Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam budidaya. Sobat budidaya, jumpa lagi kembali bersama saya Ruri Sutisna dalam acara Pula Kulik. Acara yang selalu kita hadirkan di podcast budidaya. Tetap di studio budidaya Binjai. Hari ini kita kedatangan tamunya orang dalam dari budidaya Binjai. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Hairul Badri MPD. Nah, tamu kita hari ini perbincangannya sebetulnya perbincangan yang orang banyak tahu tapi belum paham temanya ini ya. Maksudnya banyak dibicarakan orang. Makanya mungkin ini adalah hal yang sesuatu yang kita anggap penting kita sampaikan di podcast budidaya ini dalam acara Pula Kulik tentang Basnas. Basnas ini kepanjangannya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, peran fungsi Basnas dalam masyarakat dewasa ini kita sudah banyak lihat di banyak media. Sudah terekam beberapa aktivitas program kerja Basnas yang sangat menyentuh ke dalam sendi kehidupan masyarakat. Nah, orang tahu Basnas tapi belum paham Basnas ini ngapain aja kan gitu ya, sobat budidaya. Nah, untuk itu kita hadirkan Pak Hairul Badri, tamu kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul Badri kita hadirkan di sini bukan sebagai dosen stekip, tapi sebagai wakil ketua 2 Basnas Kota Binjai, ya Pak ya. Nah, hari ini kita nyantai ya Pak, ngobrol tentang umat dan tentang Basnas ini lembaga pengumpul zakat Pak ya, betul ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada pagi menjelang siang ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah. Insya Allah kemarin masih hadir di kampus, berarti hidayah masih ada kepadanya. Amin. Semua kita, saya sendiri, Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Yang luar biasa hidayah Allah. Saya hadir di sini sebagai wakil ketua Basnas, wakil ketua 2 bidang distribusi Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai. Zakat memang seperti tak pada tadi, barang lama tapi asing. Barang lama tapi asing Pak. Itulah dia. Kenapa? Kalau bicara zakat, kita banyak Ustaz menyampaikan masalah ibadah di pengajian. Yeah. Tapi sentuhan zakat dalam tingkat ekonomi itu kecil sekali kepada jemaah pengajian contoh kasus. Sehingga kampanye zakat ini agak saya bilang barang lama, agak asing gitu. Iya, barang lama yang asing ya. Padahal tidak perlu asing lagi karena sebuah kewajiban. Betul. Khuz min amwalihim sadaqah. At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan perintah khuz. Itu perintah langsung kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Sedekah itu dalam arti sedekah wajib. Itu yang terjadi perintah Allah dalam Al-Quran. Khuz min amwalihim sadaqah. Untuk apa? Itu bahasa berikut. Untuk apa? Adalah untuk mensucikan baik diri mereka ataupun harta. Kalau kita tilik dari surah Al-Quran ini, ayat Taubah ini, bahwasanya Allah perintahkan zakat itu semata-mata untuk manusia, untuk hamba Allah. Tidak ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berzakat Allah jamin suci pribadi, suci harta. Kenapa demikian? Karena kita tak tahu dalam keseharian kita mencari nafkah, harta yang kita peroleh
masih terkandung hak-hak fakir miskin, hak-hak orang-orang lain yang belum tersalur kepada kita. Maka turunlah perintah Allah itu yang mengatakan bahwasanya kewajiban kita berzakat dalam posisinya. Itu dia. Baik. Kemudian dalam ayat disampaikan di akhir ayat itu ditambah wasallu, mendoakan orang yang berzakat. Jadi kalau kita pilih dari ayat Al-Quran ini sungguh luar biasa untuk kepentingan pribadi, baik keselamatan kita, kebersihan harta, kesucian diri. Itu insya Allah. Namun inilah yang terkadang belum, ya kalau kita baca sejarah sekalipun, pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, lebih banyak dia memerangi orang-orang yang tak berzakat. Itu sejarah. Kebetulan Musailam al-Kadzdzab yang mengatakan zakat tidak wajib. Inilah terjadi. Jadi kalau kita renung-renungkan hari ini, memang itu sifat dasar manusia, keluh kesah. Miskin dia berkeluh kesah. Udah kaya berkeluh kesah, panas hari keluh kesah, hujan berkeluh. Itu sifat dasar manusia. Makanya saya harus sampaikan, kita ini ada kelemahan kita ini. Kalau kali-kali jago, nambah-nambah pinter, yang payah bagi-bagi. Inilah kepayahan kita memang selama ini. Itulah. Maka At-Taubah 60, kemudian meneruskan dari itu, coba 60 menyatakan siapa yang berhak zakat itu, salah satunya amil. Amil itu adalah suatu jabatan yang bergengsi di negara ini sebetulnya. Kenapa? Hanya satu-satunya jabatan yang Allah sebutkan di Al-Quran itu amilin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Wal amilin. Amil. Siapa amil? Amil itu adalah pemerintah yang berhak memungut zakat. Maka hari ini melalui Undang-Undang Nomor 23 2011 muncullah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka dibentuklah Basnas yang tertuang dalam PP nomor PP nomor 11 tahun 2014 itu PP peraturan pemerintah tahun 2014 itu PP keluar untuk sebagai penjelasan daripada undang-undang itu, maka muncullah Basnas. Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural. Artinya, maka logo Basnas itu Garuda. Basnas itu bertanggung jawab langsung presiden. Iya. Itu dia salah satu Basnas itu. Makanya Basnas ini dulu sudah banyak sebetulnya sih. Ada dulu Basnas, lalu Bazis. Akhirnya keluar Undang-Undang 23 tahun 2011 itu, maka muncul namanya Basnas. Dan yang lain-lain kemarin? Itu terhapus semua dengan undang-undang tadi. Terhimpun di dalam Basnas. Dalam Basnas semuanya. Maka Basnas itu ada 5 orang, 1 ketua, ada 4 wakil. Wakil ketua 1 itu bidang pemasukan, pengumpulan dana, pengumpulan tempat masyarakat. Wakil kedua 2 itu bidang distribusi, penyaluran. Wakil ketua 3 itu bidang keuangan, dan wakil ketua 4 bidang administrasi. Inilah yang mengelola zakat, harta zakat ini, memanage, mengelola, ya kemudian menyalurkan. Nah, jadi zakat itu tidak hanya semata untuk konsumtif belaka, tapi zakat juga boleh diperoleh untuk produktif. Nah, baik Pak. Jadi tadi struktural dari pusat sampai ke daerah Basnas ini sama, 1 ketua 4 wakil. Ya, sama. Itu memang aturan main yang kecuali Basnas RI itu ada 11 orang. Oh, Basnas RI pusat ada 11 orang. Kalau semua di provinsi sampai ke 32 itu 5 orang. 5 orang. Nah, yang mengangkat kalau di nasional berarti mengangkatnya presiden dengan putusan dengan peraturan presiden, Kepres. Undang-undang dan PP. Ada Impres 1, Impres tahun 2014 juga, itu hanya optimalisasi pengumpulan zakat. Jadi
teknis pengangkatan itu diatur dalam Undang-Undang 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu. Kemudian ada Perbasnas Nomor 1 2019. Mekanisme pengangkatan pimpinan Basnas. Pimpinan Basnas. Nah, itu yang mencalonkan dan yang memilih. Pertama, panitia itu dibentuk oleh pemerintah kota. Oke, pemerintah kota. Dari pemerintah kota dan Kementerian Agama. Dibukalah pendaftaran. Oh, mendaftarkan untuk masyarakat, di pengumuman diberikan kepada masyarakat. Setelah keluar pengumuman itu, maka mendaftarlah. Setelah mendaftar di tingkat 2 yang seleksi. Oh, ada seleksi juga. Seleksi di tingkat 2 tertulis dan wawancara. Wawancara itu berupa visi misi. Penajaman visi misi bagi dilakukan oleh panitia seleksi. Dapatlah harus ada 10 nama. 10 nama dari hasil seleksi, berapa orang pendaftaran, berapa orang mendaftar itu terserah berapa jumlahnya. Nah, diseleksi akan diambil 10 nama. Dari 10 nama itu dikirimlah nama ini ke Jakarta, ke Basnas RI untuk mengadakan verbal, verifikasi faktual. Baru verifikasi faktual dilakukan oleh Basnas RI untuk mengambil 5 orang. Baru keluar rekomendasi nama dari Basnas RI, diserahkan kepada wali kota untuk di SK-kan. Oh, di SK-kan. Maka SK untuk dari tingkat 2 itu wali kota, SK untuk provinsi itu gubernur. Dari gubernur. Berarti strukturalnya rapi juga. Tapi insya Allah intinya kalau kita lihat betul-betul lembaga keuangan hari ini yang kalau saya berpikir prospek, Basnas ini bisa menjadi lembaga keuangan yang menjanjikan dalam manajemen pendanaan umat. Betul. Karena penggunaannya fleksibel, sangat luas sekali. Tidak hanya berupa konsumtif, produktif. Jadi saya berpikir untuk kedepannya bisa juga seperti bank. Nah, kita nanti cerita yang tentang penggunaan yang alokasi produktif ya. Tapi saya mau nanya lagi lebih lanjut, kelanjutan dari yang Pak Badri sampaikan. Sekarang biasa kalau lembaga organisasi itu kan ada program kerja, gitu kan? Nah, jadi program-program kerja ini khusus Binjai ini. Binjai ini sendiri kira-kira Basnas Kota Binjai sudah buat apa aja dari program kerja yang sudah dicanangkan? Alhamdulillah, insyaallah Binjai ini ada program Binjai Takwa, Binjai Cerdas, Binjai Peduli, dan ada program-program Basnas sendiri. Semua program itu tidak boleh lepas dari asnaf, 8 asnaf yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Fakir, miskin, bada barim, riqab, hamba saya itu tak ada lagi yang hamba saya, mu'alaf, kemudian orang yang berhutang, gharimin, kemudian fisabilillah. Jadi dari kami sejak 2017 hadir di Binjai ini sebagai pengurus, insyaallah bantuan-bantuan yang kita salurkan ke masyarakat untuk 2022 saja sampai sekarang ini sudah 600 juta lebih, 600 sekian. Alhamdulillah yang sedang berlangsung kami hari ini kami sedang memasang bedah rumah tidak layak huni. Dari data yang masuk ada 168 rumah dan insya Allah mau kita benahi di Kota Binjai ini. Yang sudah terlaksana, yang sudah selesai baru 7 di bulan Agustus, kemudian di bulan September ini 5, ini sedang proses. Insya Allah setiap bulan 5, setiap bulan 5, setiap bulan 5, kita berlanjut terus. Di samping itu bantuan-bantuan penyaluran sembako itu sudah lebih 5.000 paket kita salurkan. Itu setiap bulan atau pada event-event tertentu, puasa atau kalau bulan puasa kita tetap menyalurkan bantuan berupa ada berapalah 300.000 per amplop kita bagikan kepada fakir miskin, bukan itu salah satu fakir miskin. Ada bantuan-bantuan pengobatan bagi yang keluarga fakir miskin yang tak mampu, yang tidak punya BPJS, kita salurkan bantuan pengobatan. Bagi dalam hal pendidikan itu dalam fisabilillah, kita sudah membantu beberapa mahasiswa yang akan berangkat ke luar negeri. Kita sudah bantu itu beberapa orang, ada 5 orang yang mau berangkat ke Mesir.
satu orang ke Taiwan, satu orang ke Turki. Jadi kita bantu transportasinya. Untuk mahasiswa di daerah sendiri adalah bantuan penulisan skripsi di S1. Itu sudah kita salurkan. Mahasiswa budaya itu juga ada. Alhamdulillah ada kita salurkan bantuan penulisan skripsi di sekitar 1.500. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga testimoni mereka yang lalu kepada terharu. Makasih Pak, jadilah wisuda saya Pak, alhamdulillah. Itu loh bahasanya, sehingga itu menyentuh sekali. Artinya khairun nas yanfa'un linnas. Sebaik manusia itu manfaat itu yang tersentuh, masya Allah. Dengan adanya saya di Basnas, tersebarlah manfaat kepada orang semuanya. Dan juga beberapa mahasiswa BG sudah banyak kita bantu memang dalam hal skripsi. Intinya adalah semua itu bisa kita cover asal di warga BJ. Oh iya, karena harus ruang lingkupnya kota BJ. Ya, jadi karena kita sebutkan dua ada Basnas, ada Provinsi Sumatera, ada Basnas, semua yang kesemua itu adalah sebagai ikon. Saya banyak kata Basnas bisa menjadi ikon membuat kesejahteraan umat. Ini Pak, ini cerita kita nggak sebut nama Pak ya. Nah, tapi kan banyak juga lembaga-lembaga pengumpul dana masyarakat. Nah, zakat ini kan perintah Allah ya kan. Jadi artinya Basnas sebagai pengumpul daripada dana masyarakat ini sebagai orang yang mungkin belum terlalu paham pasti akan bertanya, ini akuntabilitasnya gimana, transparansinya gimana, apa diaudit itu Basnas? Kalau Basnas diaudit, pertama ada dua audit yang dilakukan. Pertama audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama. Audit syariah inilah audit yang dilakukan untuk melihat ketepatan penyaluran, sesuaikah asnaf yang 8 tadi disalurkan dalam posisi itu. Itu namanya audit syariah. Bagaimana Basnas itu bisa berlaku sesuai dengan aturan fikih. Itu audit syariah. Yang kedua audit dari eksternal yang independen. Audit independen. Di akhir tahun. Nah, laporan itu nanti akan muncul unaudit atau audit. Sudah ada atau belum audit. Nah, hari ini seperti kita tadi banyak lembaga-lembaga yang muncul. Sebetulnya lembaga-lembaga sendiri harus mempunyai izin dari Basnas. Dari Basnas sendiri ya? Dari Basnas sendiri. Izin memang ditahan oleh Kementerian Agama, tapi rekomendasinya harus dari Basnas. Sehingga tidak muncul lembaga-lembaga liar mengumpul dana umat. Iya, betul. Kenapa dalam undang-undang sudah dikatakan itu bisa diancam pidana. Hari ini di Binjai sudah muncul Lazismu Muhammadiyah. Walaupun Lazismu ini adalah perpanjangan ataupun cabang dari Sumatera Utara, di Medan juga ada, Provinsi Sumatera Utara dan nasional atau nasional. Tapi pendirian Lazismu di Binjai kan berapa rekomendasi dari Basnas, sudah berapa syarat-syarat yang mendukung itu. Oh, minta rekomendasi ke Basnas juga ya? Izin itu ditanggung Kementerian Agama, tapi dia harus rekomendasi dari Basnas. Dan Lazismu itu wajib membuat laporan-laporan perolehan, laporan-laporan penyaluran kepada Basnas dan Kementerian Agama. Jadi di Basnas sendiri ada 3 laporan. Laporan kinerja, laporan keuangan, laporan pengelolaan. Yang tertuang dalam Simbah dan RKAT. Simbah itulah sistem informasi manajemen Basnas. Simbah, RKAT itulah rencana kerja anggaran tahunan. Jadi Basnas tidak bisa membuat gradual. Kapan dia mau buat? Enggak ada RKAT. Rencana kerja anggaran tahunan. Jadi di RKAT tertuanglah berapa yang tertuang kepada fisabilillah, berapa fakir miskin, berapa untuk gharim, berapa untuk fisabilillah, tertera semua yang asnaf 8 itu. Nah, sekarang ini peta penerima zakat muzaki gitu kira-kira.
Ini apa sudah ada setiap Basnas itu memetakannya? Pasti. Karena memang langkah utama pertama pengurus Basnas itu adalah yang sebenarnya siapa muzakinya. Artinya bagaimana dia akan mengejar menghunting zakat infak sedekah orang. Karena Allah pernah harus ambil. Yang berhak mengambil itu siapa? Penguasa. Umar. Dulu Rasulullah. Karena Rasul itu sebagai pemerintahan dia juga. Rasul itu dia. Baru kedua, Umar. Siapa Umar itu? Ya Pak Jokowi presiden. Kan tidak mungkin presiden sendiri yang mengurus itu. Maka dibentuk lembaga namanya Basnas. Dan haknya ada sebagai asnaf, salah satu asnaf di surat Taubah ayat 60 itu, salah satu asnaf di surat Taubah. Dibentuk Basnas RI, semua tingkat dua. Jadi Basnas mengambil. Jadi peta itu pertama zakat profesi. Zakat profesi itu diambil daripada semua profesi. Zakat itu bukan gaji yang diambil dari profesi, itu penghasilan. Nah, berbeda dengan gaji. Kalau gaji mungkin sedikit, tapi dia punya tunjangan. Kalau tunjangan seperti di PNS lah, di pegawai PNS ada TPP-nya. Maka banyak itu semua dihitung. Maka kalau untuk haul nisabnya itu dihitung dari, kalau kami buat biji dari harga beras. 520 kg gabah atau beras dikenakan 10.000. Jadi 5.240.000 penghasilannya itu dikenakan dari zakat. 2,5% dari total. Artinya itu nisab minimal ya, penghasilan minimal. Kalau dia ngomong 8 juta, ya masuk sampai apa ya, kali 2,5%, potong 2,5%. Nah, ini peta uang masuk nih Pak ya. Kalau peta uang keluarnya juga dipetakan. Maka itu di RKT. Di RKT itu. Rencana kerja anggaran tahunan. Mau kemana ya itu disalurkan? Untuk fakir miskin berapa? Kita punya target di RKT berapa tahun ini kita pengumpulan? Mungkin 2M atau 3M. Target dulu ya pengumpulannya. Masuk dulu. Nah, mungkin kita nggak punya masuk mau kasih. Iya betul. Kita punya target untuk tahun 2023 ke depan kita mungkin 2M atau 3M. Dari 3M ini kita sebar ke 8 asnaf ini. Untuk fakir miskin berapa? Miskin berapa? Kemudian nanti untuk orang yang berhutang berapa? Untuk mu'allaf berapa? Untuk fisabilillah berapa? Dari situ semua. Itulah strategi pemerintah penyaluran. Jadi baru setelah itu kita siapa sih yang muzakinya ini? Kita lihatlah para ahlinya, orang-orang kaya ini. Pertama sisi profesional itu dari dokternya, pengusahanya, kemudian pengacara itu profesi kan, yang PNS-nya, kepala dinas, kepala eselon 1, eselon 2, wali kotanya itu profesi. Wali kota ini bayar zakat sudah berapa kali langsung ke Basnas. Kemudian guru-guru banyak sudah menyalurkan ke Basnas, walaupun hari ini di Binjai ini ada sedikit pemaksaan dari pihak pemerintah itu, alhamdulillah ada surat edaran wali kota untuk memungut zakat bagi PNS. Nah, jadi alhamdulillah hari ini pemasukan dari PNS itu luar biasa. Untuk bulan kemarin itu sekitar hampir 150 juta sebulan. Jadi pengumpulan kita dari selama tahun 2022 ini sampai sekarang 1,2 M, 1,1 M sampai sekarang. Dan itu sudah berjalan banyak proyek disalurkan. Yang sedang aktualnya bedah rumah tadi, bedah rumah RTLH, rumah tidak layak huni. Karena masih banyak kota Binjai ini yang saya ya Allah, yang bermiris hati dengan rumahnya ini. Lihat bentuk rumah,
disentuh mungkin jatuh nggak gitu loh Mas. Itu yang kita sebenarnya rumah tidak layak huni itu. Tidak layak huni. Kemudian kita pernah menyalurkan sembako sampai 2.000 pakai untuk Kota Bari Tinggi, insya Allah alhamdulillah. Nah, banyak hal-hal lain yang sudah masalah siswa di sekolah, ada tumbuhan anak. Kemarin kita bantu anak itu ada kena anak bayi balita umur 2 tahun setengah kena leukemia. Nah, dia pengobatannya ayahnya kuli bangunan. Ya, misalnya tukang, tapi dia bukan tukang lah, kuli bangun lah, pernah itu ya, itu namanya. Anaknya yang namanya di rumah sakit, kita bantu. Nah, cara ini Pak, masyarakat masyarakat kita kan yang awam kan, awam artinya ada yang melek teknologi tapi nggak konsentrasi kepada apa yang mau dituju, ya kan. Biasanya si masyarakat ini memohon langsung atau dari Basnas sendiri punya divisi humas untuk menyiarkan gitu. Kita memang sosialisasi itu ada kepada masyarakat. Sosialisasi. Tapi salah satunya kita masyarakat yang mengusulkan kepada kita apa permohonannya. Di samping kita punya program. Iya. Ada hal-hal tertentu yang masyarakat itu butuh. Maka dia mengusulkanlah. Pertama surat permohonan lah kepada ketua Basnas apa yang dia butuhkan. Kemudian fotokopi KTP, KK, dan kalau tidak mampu dari kelurahan. Oh, itu juga. Itu dia. Karena kita harus betul verifikasi data dan semua itu tidak semua kita SOP kita lakukan sesuai dengan prosedur, tetap berlaku survei ya. Survei kita punya staff, kita punya amil untuk survei itu. Artinya apa? Ya kita mencoba mengkondisikan dana zakat ini seefektif mungkin dan sejujur mungkin. Sejujurnya dan selayak-layaknya. Betul. Sehingga kita khawatirkan nanti ya banyak problem-problem macam BLT. Pak, dia kok dapat rumahnya cantik loh, Pak. Kok dapat BLT? Itu yang mau kita hindari pada dasarnya. Pak, kereta aja banyak, rumahnya mewah loh, kok dapat BLT? Dia ada emas. Kok dapat? Ini yang mau kita. Betul-betul kalau dia kondisi fakir dan miskin, hasil survei mengatakan, iya, fakir, iya, miskin. Karena beda fakir miskin itu berbeda. Betul. Beda dia tekanannya. Nah, maka kita menghindari orang-orang pura-pura fakir dan pura-pura miskin. Itu yang kita hindari. Nah, ini yang mau tidak, kita bukan seperti bantuan sosial lainnya. Betul-betul terverifikasi. Terverifikasi insya Allah. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Habis itu kita mungkin closing Pak ya. Bapak kan setelah lagi sholat Zuhur nih ya kan. Jadi gini Pak, satu pertanyaan yang tadi tentang kegiatan penyaluran kegiatan yang produktif. Nah ini cerita sedikit Pak. Nah, ini apa nih, modal kerja atau apa? Baik, kita punya program zakat produktif. Kita punya modal usaha. Pinjaman modal usaha? Modal usaha dari mulai minimal 5 juta sampai 10 juta. Itu ada. Dan itu sudah bersalur 100 juta lebih. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Dan masih terjadilah dengan problem muncul di masa kita COVID kemana sehingga dunia usaha uang masih tersangkut di nasabah di bawah program nasabah kita katakan. Pada mustahil itu ada sekitar 43 juta lagi masih di bawah. Program ini namanya Mustahik Menjadi Muzaki. Yang pertama dia dengan ekonominya lemah dan berdaya usahanya kecil itu dia menerima terus. Kita gerakkan dalam posisinya dia menjadi muzaki. Apa strateginya? Strateginya adalah si debitur tadi itu minjam tadi itu peminjam berusaha tadi itu kita berikan dia berapa? Rumah dia butuh modal 5 juta. Butuh apa 5 juta ini? Kita minta rinciannya. Artinya apa? Dia fokus dalam usaha. Dia jual risol. Risol yang bisa dimodifikasi bagus lah. Tapi dia nggak punya styling. Waktu dia sekarang itu, maka tentu kan nggak berkembang usaha. Pengembangan usaha dia butuh styling, dia butuh mungkin dia butuh rak bak untuk dibawa jalan sepeda motor keliling. Mungkin itu yang dibutuhkan dia. Sehingga ini sangat butuh untuk peningkatan usahanya. Maka kita kasih uang 5 juta selama 10 bulan. Dia kembalikan per bulan 500.000.
tanpa ada apa-apa. Tanpa ada apa-apa. Tanpa sama sekali. Memang nggak boleh ada apa-apa. Memang haram hukumnya, riba. Kemudian di samping itu sudah kita himbau dan kita sangat sarankan untuk berinfak sedekah. Oh. Nah, itu strategi muzakinya. Itu misinya. Akhirnya tanpa dia sadari, dia sudah menjadi orang yang bersedekah, berzakat, berinfak. Kembang usahanya besar, maka dia alhamdulillah bukan hanya sedekah yang dia sampaikan, zakatnya, makanya namanya programnya mustahik menjadi muzaki. Muzaki, oke. Itu programnya. Itu ada pinjaman kita sampai 10 juta, baik pengusaha kecil, insya Allah itu tersalurkan. Yang kedua, ini banyak orang berpikir tapi tak pernah mengeluarkannya. Menurut saya, Pak, ya, termasuk saya. Saya waktu masih muda, promosi masih muda kan, belum tua. Saya dulu waktu masih muda bisa dibilang ahli masjid juga. Ya. Maksudnya saya sempatkan, ya, ini masih muda nih. Saya sempatkan 5 waktu ada di masjid. Ya, saya lihat selalu itu ada kotak infak, ya. Kotak infak di masjid itu banyak orang isi dan segala macam. Terus waktu mau lebaran pun begitu juga. Banyak masjid kita di kampung saya apa ya, menerima zakat fitrah. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan Basnas? Maksudnya gini, dikoordinasi oleh Basnas terhadap pengumpulan zakat-zakat fitrah ini. Dan saya pernah lihat teman saya juga bayar zakat mal di masjid juga. Apakah dikoordinasikan? Dan penyalurannya apakah pengumpul di masjid ini memberikan ke Basnas atau gimana? Secara aturan main itu berkaitan sangat berkaitan, undang-undang itu sangat berkaitan, berhubungan, bahkan harus Basnas gitu. Nah, realitas. Jadi makanya hari ini semua masjid itu harus ada UPZ, unit pengumpul zakat, yang dihasilkan oleh Basnas. Maka seluruh masjid itu adalah perpanjangan tangan Basnas. Oh, gitu. Nah, itu namanya amil. Nah, dana masyarakat, maka dana yang terkumpul dari zakat fitrah yang muncul di masyarakat itu adalah dikelola oleh UPZ masing-masing dengan izin Basnas untuk penyalurannya. Dengan izin, ya? Izin Basnas penyalurannya. Oh, penyaluran. Intinya ada hak UPZ untuk penyaluran, itu ada. Haknya untuk menyalurkan ada. Berkat izin dari Basnas. Nah, kebiasaan kita di masjid-masjid dari dalam zakat fitrah itu, sekitar masjid itu sangat mereka yang tahu siapa yang menerima zakat fitrah itu. Kenapa? Sasaran zakat fitrah itu adalah sesuai hadis Rasulullah, bagaimana kita dapat mensejahterakan fakir miskin pada 1 Syawal. Maka seluruh UPZ yang kita bentuk di Kota BJ ini, semua masjid kita bentuk di Kota BJ ini, mereka sekarang itu wajib membuat laporan. Berapa beras yang mereka terima, berapa jumlah uang, jadi yang berapa mereka salurkan, itu semua udah kita sampai 21 miliar BJ beredar uang zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Alhamdulillah. Setiap tahun. Ya, lalu ada lapor dari UPZ masjid yang ada. Satu saya yang terkenal dari masjid sebetulnya. Kita masjid punya kas besar-besaran. Iya. 8 juta paling minimal itu masjid kampung. Masjid yang di pelosok itu 8 juta minimal mau ada di kas. Lalu tanya di bank. Alhamdulillah dia di bank Islam. Orang pula di bank konvensional. Ada yang masjid besar kan 14 juta uang tertanam. Tak bergerak itu di bank. Bank mengambil manfaat daripada uang yang ditanamkan. Saya sangat sebetulnya agak berkecewa hati juga dengan pengelolaan seperti itu dan posisinya. Apa maknanya? Infak sedekah yang kita tabung dan di Jumat, di setiap Jumat atau kapan saya di masjid ini, sangat besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar seharusnya. Kalau pembangunan fisik masjid dalam posisinya, saya kira masih bisa dipala-palai, kalaupun setelahnya harus dimodif segala macam masih bisa, dan uang itu masih berlebih pada dasarnya. Dan kayaknya hampir Pemkab juga bantuan masjid, infrastruktur. Hibah itu bantu. Ada terus kan? Hibah.
Artinya yang saya katakan adalah bagaimana kita memperdayakan dana infak sedekah itu untuk kesejahteraan sekitar, itu maksud saya. Sehingga tidak ada lagi warga sekitar masjid itu yang susah. Manajemen program produktif yang dibangun sekitar masjid, mungkin dari dana kas masjid ini kita beri pinjaman usaha modal kepada warga yang susah di sekitar masjid. Sehingga tidak ada salahnya masjid itu punya lembaga-lembaga usaha. Ya kenapa tidak ada salahnya masjid punya swalayan? Tidak ada salahnya masjid punya hotel di kota besar mungkin penginapan orang transit untuk menginap, disewakan. Hasil semua itu untuk apa? Kembali kesejahteraan umat. Nah, ini yang masalah kalau tentang kesejahteraan umat. Kita bicara pengentasan kemiskinan secara pemerintah tidak bisa satu sisi pemerintah saja. Semua dimensi harus ikut. Kenapa? Pedoman kita bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Khairan nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini yang mau kita tebarkan. Jadi masalah. Jadi apapun yang kita buat di sekitar BKM itu, insya Allah, bagaimana bermanfaat lingkungan sekitar BKM. Ya bayangkan, satu masjid menyimpan uang di bank 60 juta. Dalam tempo 1 bulan belum dipakai. Bank memutar itu. Berapa keuntungan untuk bank? Paling kalau untuk masjid dalam rekening itu mudharabah lah, kita katakan mudharabah posisinya. Sementara kalau diambil uang ini, kita sebar kepada masyarakat dan pinjam bergulir kepada orang-orang yang membutuhkan usaha, akan terbantu orang-orang yang susah dalam usaha. Nah, ini salah satunya. Sementara kebutuhan masjid untuk perbaikan fisik, saya kira belum terlalu membutuhkan karena masih lampu masih oke, sound masih bisa dan keramik masih cantik. Dan kayaknya pun kalau Pemkap atau Pemko sekarang ini pun kalau melihat masjid jelek pun mereka langsung tangan biasanya. Ibah tetap sampaikan saja tahu. Pasti dikabulkan dia. Dikabulkan insya Allah. Saya yang setahu saya aja untuk DJ saja sudah coba berapa masjid ini tahun ini sampai ada 50 juta. Ini yang mau saya terpikir pemanfaatan dana yang ada itu. Sehingga mangkraklah dana itu di bank sekian bulan, setahun, 2 tahun, keuntungan yang luar biasa bagi bank. Sementara sisa umat yang idealnya bisa kita alokasikan atau bisa kita bahasakanlah. Hari ini kan kepinginnya kita begini. Bagaimana satu kelurahan satu sarjana. Ada 37 kelurahan Binjai ini. Setiap tahun ada satu sarjana setiap kelurahan yang dibiayai negara umat. Banyak anak-anak susah yang mau kuliah nggak dapat. Karena biaya. Biaya. Ya ada. Maka saya terlintas pikiran saya, satu sarjana, satu kelurahan satu sarjana. Sementara kita masjid banyak. Kita belum ada budaya masjid A lagi membangun, B, C, D, ya bantu yuk. Sumbang yuk. Belum ada terjadi. Itu saya belum mudah-mudahan tahun 2009 tahun saya. Kalau setahun saya belum kelihatan gitu. Ya masjid A dia lagi bangun nih. Itu mereka lagi bangun loh. Yuk bangun yuk, bantu yuk. Berapa dari kalian? Kami 5 juta deh. Kami 10 saat senin. Masjid kami di pasir 3 truk lah. Oke, keramiknya dari kami ya. Tahun depan bangun lagi. Yuk, bantu lagi ya. Ini kesemua itu notabene adalah dana umat. Yang diambil tabungan umat yang berjalan setiap saat dari jemaah. Akhirnya saya mau katakan, wahai para BKM, berpikirlah untuk kesejahteraan umat. Bukan untuk bagaimana kebanggaan masjid. Ya. Sementara umat masjid tidak sejahtera atau banyak yang perlu membutuhkan bantuan tangan kita. Itu yang bisa terpikir dalam manajemen keuangan itu. Baik Pak. Nih satu lagi dialog. Saya banyak juga ini narasumber dari dulu. Sepertinya semua narasumber saya itu sangat mencerahkan. Termasuk Bapak ya. Nah, kita closing statement Pak. Ini pesan sponsor untuk warga STK IP Widaya. Serah
apakah Bapak menghimbau ya warga budidaya kalian nggak berzakat, atau mungkin ada program kerja Bapak khusus untuk STKP budidaya dari Basnas Kota Binjai? Silakan Pak. Alhamdulillah kepada seluruh kita di budidaya, STKIP budidaya, dari mahasiswa, staf, karyawan, peta usaha, dan semua elemen yang itu sampai kepada dosen, pimpinan. Yuk zakat, yuk sedekah, yuk infak. Mahasiswa budidaya, fisabilillah. Mahasiswa budidaya fisabilillah. Dia punya hak, maka kita punya program bantuan penulisan skripsi dalam penelitian. Dosen. Nah, bentar Pak. Untuk di budidaya, seandainya nih anak-anak kita nih mau meminta bantuan memohon itu langsung jadi, aja. Pertama mahasiswa buat surat permohonan kepada usulan kepada yang terhormat Ketua Basnas Kota Binjai, ya, kemudian dilampirkan pertama surat keterangan judul karena sedang meneliti, yang kedua pembimbing, yang ketiga surat keterangan tidak menyebabkan behavior dimanapun, yang keempat teraktif, yang kelima proposal apa penelitiannya, ajukan ke Basnas. Insyaallah itu akan diseleksi, akan dilihat, diperiksa, diverifikasi, data itu semua insyaallah, dan itu kita bantu. Itu programnya. Makanya saya himbau semua kita di budidaya ini, baik teman mahasiswa, bersedekah, berinfak, dan bapak-bapak dosen, mungkin pimpinan yang bergaji punya penghasilan 5 juta 240.000 per bulan, minimal itu nisabnya, yuk potong 2,5%. Oke, baik. Insyaallah ya. Sip, mudah-mudahan berkah. Semua itu murni ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sobat budidaya. Satu lagi narasumber yang sangat mencerahkan, Bapak Dr. Haji Khairul Badri MPD. Nah, kita sepertinya kurang. Biasanya setiap sesi pasti kurang, ya kan? Tapi kita akan undang lagi beliau dan rekan-rekan beliau juga untuk kita bahas lagi dengan tema sama tapi topik yang aktual nanti mungkin berbeda. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Semoga dialog kita hari ini bisa banyak mencerahkan masyarakat, dan juga khususnya kepada warga budidaya Binjai. Oke, soal budidaya Binjai, kita jumpa lagi dalam acara yang mungkin sama atau acara yang berbeda. Tetap sama saya Rus Wisna dan tamu saya Bapak Khairul Badri. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.